Haji lawan Sembilan Naga. Ini kan Yusuf Kala lagi cari gara-gara sama Lipo nih kan. Dia lagi mau cari gara-gara, cari trigger nih. Jahat ini si Yusuf Kala ini satu, si Chaplin satu ini ya. Jahat. Dia lagi mau membangun, sedang membangun sebuah trigger untuk melawan gerakan anti Cina. Bodoh. Ya, kalian pikir dengan Cina pergi terus kalian enak begitu? Tidak ada. Sejarah Majapahit sampai dengan hari ini, ya kalian bisa hidup itu gara-gara ada pedagang-pedagang Cina, bukan pedagang Arab. Datangnya Arab ke Indonesia, ke Nusantara, itu dari dulu cuma buat ngerusak. Ini bodoh sekali ya. Yusuf Kala ini mau cari mati, dia pikir dia hebat. Itu tadi namanya ya, otak-otak disilit semua itu ya, otak-otak disilit, ya begitu, kepala disilit, otaknya disilit, kepala si tai. Yusuf ini mau cari mati. Bukannya gimana caranya supaya betah para investor ini, malah mau diusir. Itu. Ya, sementara itu dulu Pak Paul. Jadi sebenarnya ya, ketika Mamdani ini menang, yang pesta itu para pengangguran, para cecunguk. Tetapi orang-orang yang niat mau hidup, yang Benar. bekerja keras, ya kasihan. Jadi ya kalau saya ya mendingan pindah dari New York, ngapain? Ya. Ya kan? Ada Ya, banyak jadi sekali bukannya pilihan karena kota di membangun, Amerika, bisa ke membangun, Texas, tapi ya kan? Kayak di justru Indonesia. menghancurkan, Pak. Menghancurkan. Kayak misalnya kayak Indonesia nih. Sembilan Naga kan cuma nonton. Dulu si Jokowi tantang, diam-diam mereka pindahin satu-satu. Nah itu tadi yang sering saya bilang. Kalian ya, saya perbesar ya video saya supaya kalian paham ini ya. Kalian pikir ya kalian impor dari Cina. Kamu tahu nggak? Itu perusahaan siapa yang kamu impor itu? Perusahaannya orang Indonesia. Kamu impor dari Cina, barang dari Cina, itu perusahaannya orang Indonesia yang dipindah ke Cina, lalu kamu impor barangnya ke Indonesia. Mengapa? Karena kalau misalnya produksinya di Indonesia, ya dirampok sama kalian, sama orang-orang Islam ini, sama MUI, sama Jokowi, sama si kadrun-kadrun ini. Ya kan? Jadi daripada saya dipalakin terus mendingan saya ke Cina, perusahaannya tak pindah ke Cina, yang kerja saudara saya semua di sana, satu kampung saya, ya kan? Udah, tak tarik barangnya gini. Jadi kalian nggak dapat apa-apa. Karena apa? Ya karena tadi digerogotin terus. Zamannya Soeharto malah masih mending ya. Soeharto jelas, tarifnya jelas. Kamu kesini ada tarifnya sekian, udah beres. Tapi kalau zaman reformasi, mulai dari zamannya si Megawati, Gus Dur segala macam, tarifnya nggak jelas. Mulai dari situlah Sembilan Naga ini mulai mindahin perusahaan-perusahaannya keluar. Itu kelihatan sekali ya waktu saya ke Cina itu ya. Begitu saya tahu tradernya itu orang Indonesia semua, terus saya mulai curiga nih. Saya lihat pabriknya orang Indonesia, orang Cina Indonesia. Ya saya mulai curiga tuh, saya ngelihat, wah ini nggak benar ini orang Indonesia. Wah, kok saya dengar ini nih kayaknya orang Indonesia nih. Nah itu ya saudara, dari situlah saya mulai, gila ya, mengerikan sekali ya. Cuman waktu itu kan memang saya dari dulu nggak suka politik ya. Saya terjun ke politik gara-gara saya ini marah ya dengan bodohnya kalian orang-orang Indonesia yang dikobloki sama pemerintah. Makanya saya belajar. Ya, mulai saya melek politik ya. Ya itu mulai di Eropa inilah saya mulai melek politik ya. Saya melihat lebih jelas ya, objektif ya, karena saya lebih berani kan. Jadi berani kita melek. Nah, kalau dulu kan kita bicara politik mau apa coba? Buat apa? Nggak ada gunanya masuk penjara. Sekarang saya mengerti. Coba lihat ya analisanya itu siapapun ya, politik tetap lebih tajam di komunitas kita. Yang kita ngomong pasti itu menjadi barometer kalau politiknya ini ya Indonesia. Nah, ini sama tadi ya, kasusnya ini si Mamdani ini sebenarnya goblok ya. Kamu itu kayak gini loh. Kamu itu dikasih
Kamu dikasih buat merusak diri kamu sendiri. Kamu dikasih senang-senang buat merusak, sama saja nih. Oke, pilihlah saya. Kalau saya menang, maka kamu semua saya kasih ganja 1 kilo per keluarga setiap bulan. Nah, itu tuh. Lalu kamu senang, ore, hidup, Paul, dikasih ganja. Senang, saya mah senang kasih kalian ganja semua kan, saya kasih ganja semua. Kalau saya menang, maka saya akan gratiskan ganja. Ya, kalau saya menang, saya akan gratiskan narkoba. Nah, itu sama seperti itu tuh. Sebenarnya yang terjadi dengan Mamdani ini adalah kalau saya menang, kamu tak kasih candu. Rusak, rusak. Terus orang-orang yang niat hidup cuma telan batu gedek-gedek. Mampus kita, udah kita tak minggir aja lah. Orang begini dijak ribut nggak bisa. Dijak ribut nggak bisa. Dijak ribut kita rugi, nggak ngejak ribut kita jengkel. Udah kita pergi aja deh. Katanya Jenderal Coco, aku tidak takut dengan orang pinter, orang jahat, orang licik, orang siluman kayak apapun. Yang saya takut ribut sama orang goblok. Itu tadi. Ini Mamdani ini berayat-berayat ini orang goblok. Makanya saya lihat, itu ya, di video pertama saya lihat, setelkan tadi kan, New Yorkers itu banyak yang pergi, fleeing, ya kabur udah dari New York. Itulah sebabnya salah satu kemenangan Mamdani itu adalah karena orang-orang republiknya dan orang-orang yang warasnya pada pergi dari New York. Jadi yang pemilih-pemilih gurem-gurem ini, yang satu dapat dari orang-orang ilegal yang dilegalkan, yang kedua memang orang-orang yang mau milih selain Mamdani udah lihat ini udah nggak bener, udah tinggal pergi aja. Mau diajak ribut kayak apa nggak bisa. Nah itu yang terjadi ya. Nah, makanya itu sangat bahaya sekali ya. Ya balik lagi ya kalau kita melihat ya sekarang ini. Di Indonesia kan juga sama. Daripada dicak ribut pergi aja lah. Makanya orang-orang Sembilan Naga sebenarnya si Yusuf Kala ini kan mulai kan si Yusuf Kala ini kan sedang membangkitkan 9 haji ya untuk lawan 9 naga. Besok ya kita bahas 9 haji lawan 9 naga. Ini kan Yusuf Kala lagi cari gara-gara sama Lipo nih kan. Dia lagi mau cari gara-gara, cari trigger nih. Jahat ini si Yusuf Kala ini satu, si Chaplin satu nih ya. Jahat. Dia lagi mau sedang membangun sebuah trigger untuk melawan gerakan anti Cina. Bodoh. Ya, kalian pikir dengan Cina pergi terus kalian enak begitu? Tidak ada. Sejarah Majapahit sampai dengan hari ini, ya kalian bisa hidup itu gara-gara ada pedagang-pedagang Cina, bukan pedagang Arab. Datangnya Arab ke Indonesia, ke Nusantara, itu dari dulu cuma buat ngerusak. Ini bodoh sekali ya. Yusuf Kala ini mau cari mati. Dia pikir dia hebat. Itu tadi namanya ya. Otak-otak disilit semua itu ya. Otak-otak disilit. Ya begitu. Kepala disilit. Otaknya disilit. Kepala si tai. Yusuf. Ini mau cari mati. Bukannya gimana caranya supaya betah para investor ini. Malah mau diusir. Sama si Yusuf Kala ini. Mau dilaga sekalian. Hanya gara-gara kebencian. Yusuf Kala ini benci banget ya sama Cina ya. Benci banget sama Cina sama Kristen. Ya kita ingat ya, dulu sudah kita bahas ya, dari disertasinya mahasiswa doktoral di Belanda, di Leiden itu ya, tentang perintah Yusuf Kala untuk membakar 9 gereja di Makassar itu ya. Dan itu mengerikan sekali ya. Waduh, kalau Anda mengerti, besok kita bahas ya, 9 naga melawan 9 haji. Kacau sekali, dah besok. Oke, mungkin Pak Iska kasih penutup, Pak Iska.